Keadaannya berawal. Truk-truk tadi tak dapat berputar akibat tanah sekitarnya sangat labil. Masalah ini dapat diatasi dengan dipasangnya sebuah papan tumpuan yang bisa dipindah-pindahkan. Sehingga ketika pembangunan jalan bergerak maju, papan tersebut diangkat dan digeser ke posisinya yang baru. Di tempat-tempat lain, rawa tersebut begitu dalam, sehingga dasarnya tak bisa diduga. Pipa-pipa pembuangan kemudian dipasang, tapi ini pun sering berakhir dengan kegagalan. Berjam-jam waktu habis untuk mengerjakan bagian ini, yang akhirnya ternyata hilang tenggelam entah kemana. Para ahli teknik menghabiskan waktu berjam-jam yang melelahkan untuk mengalihkan jalan ke alurnya semula karena dasar tanah yang kuat tak kunjung ditemukan. Dengan keadaan yang makin memburuk, dipakailah kran terapung dan selokan-selokan digali di kedua sisi jalan. Untuk mengangkut permukaan jalan ke tingkat di atas air, bahan-bahan organik yang dikeruk dicurahkan ke atas permukaan jalan yang sedang dibuat dan kemudian ditimbuni dengan berlapis-lapis laterit. Sungguh suatu pekerjaan yang melelahkan. Tapi lagi-lagi teknologi, kreativitas, dan kerja keras menawarkan jawabannya. Setelah lapisan dasar di atas permukaan rawa dinaikkan, sebuah bahan penstabil jalan digelarkan. Sejenis bahan serat tahan lama, tidak susut dan tidak membusuk terbuat dari polyester. Fungsinya adalah untuk memisahkan jalan dengan lapisan-lapisan basah yang ada di bawahnya, membantu mempercepat perembesan air dan menyebar beban laterit. Teknologi baru ini untuk pertama kalinya diterapkan di lapangan-lapangan minyak di Sumatera. Dan penggunaannya oleh insinyur-insinyur setempat telah terbukti berhasil. Selama hampir 4 tahun mereka bekerja sepanjang hari dalam segala cuaca. Dan di belakang mereka menyusul rombongan lain dengan peralatan lain pula. Pemasang-pemasang pipa. Mereka mengatur jaringan pipa. Sepanjang medan ini tiang-tiang penunjang amatlah penting. Kalau tidak, pipa itu pasti akan tenggelam tanpa bekas. Dan pekerjaan memasang pipa ini pun punya kesulitan sendiri. Sering tiang penunjang tersebut harus dibenam sampai mencapai kedalaman 30 meter sebelum menyentuh lapisan dasar yang kuat dan stabil. Sekitar 30 sambungan pipa dilas setiap hari dan semuanya diperiksa dan diuji. Setiap sambungan disinar X dan dipelajari untuk memastikan apakah sambungannya cukup kukuh. Kurang ininya. Ukurannya berapa? Pengujian-pengujian hidrostatik dan bobot mati juga dilakukan untuk memastikan bahwa daya tahan pipa-pipa sesuai dengan rancangan. Tak ada kebocoran. Kesemua 7.000 sambungan las terbukti sempurna. Berkat keterampilan dan kehati-hatian kerabat kerja pengelasan dan pemasangan pipa.
aliran sungai Siak lagi direcoki para pekerja. Kali ini dengan alat penyedot dan alat pengeruk. Berabad-abad lamanya, sungai ini jadi tumpuan kehidupan, memberikan ikan, air untuk pertanian, serta alat transportasi. Karena itulah, untuk memelihara lingkungan ini beserta sistem kehidupannya, jalur pipa harus dikuburkan pada alur parit yang dikeruk di dasar sungai Siak. Untuk mengangkut pipa, sebuah hidung penarik dipasang pada kepala pipa. Bagian sepanjang 437 meter, yang merupakan pipa insulasi berlapis semen ini mempunyai berat 372 ton. Untuk meringankan bebannya, tong-tong kosong ditambatkan sedemikian rupa. Operasi ini, seperti juga kebanyakan operasi di semua lapangan minyak, berjalan siang dan malam. Mesin-mesin berharga ribuan dolar baru menguntungkan bila dipakai terus-menerus dan tak dibiarkan menganggur. Pekerjaan terakhir menggali selokan dan dalam 1,5 jam pekerjaan menarik pipa dimulai. Setelah memeriksa apakah pipa itu sudah terbaring di alur parit dengan benar, manusia-manusia katak melepaskan tong-tong pelampung dan mengawasi peletakannya. Bagian ini akan disambungkan ke pipa utama yang sekarang terlihat membentang di kejauhan. Kebanyakan dari pipa-pipa ini sudah diinsulasi terhadap suhu tinggi. Bukan untuk mengenyahkan panas matahari tropis, tapi untuk menahan agar suhu pipa dan minyak tetap tinggi. Percobaan-percobaan membuktikan bahwa titik cair minyak dari lapangan Zamrud cukup tinggi, dan untuk membantu alirannya, pipa utama harus dipanaskan. Ini adalah tugas kabel listrik pemanas yang dipasang sepanjang pipa. Ini adalah sistem pelacak arus listrik permukaan atau sistem skin electric current tracing yang seperti bahan penstabil jalan juga merupakan penemuan baru. Sebetulnya sistem ini akan menjadi sistem terpanjang di dunia yang terpasang di atas jalur pipa minyak berbalut penyekat. Tak heran bahwa benda ini mengundang kekaguman dari banyak pengunjung. Bapak Harun Al-Rashid, Presiden dan Ketua Dewan Direksi secara berkala melakukan inspeksi dan memonitor kemajuan jalannya pekerjaan. Dan untuk menghidupkan aliran listrik pemanas pipa, menjalankan pompa dan menerangi permukiman, dibutuhkan lagi sepasukan orang-orang terlatih. Mungkin lebih mudah daripada membangun jalan dan tak sesukar memasang pipa, tapi suatu kerja yang membutuhkan keberanian dan segudang pengalaman teknis. Ketika pipa-pipa telah terkubur di dasar sungai Siak, kabel-kabel listrik pun direntang 30 meter di atas permukaan air pasang untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi kapal-kapal yang melintasi daerah ini. Semua sumur harus memompakan minyaknya ke sebuah pusat, di mana stasiun pengumpul sedang mendekati penyelesaiannya. Sarana ini dirancang untuk dapat menampung 100.000 barel minyak sehari. Dengan selesainya jalan-jalan, jaringan pipa, instalasi listrik, perkampungan dan sarana-sarana penunjang lain, perhatian sekarang tercurah pada sumur-sumur itu sendiri. Beberapa terletak dekat danau tempat minyak itu ditemukan. Sekali lagi, para insinyur, para ahli dan mereka yang berminat di bidang pelestarian lingkungan mencari dan menemukan cara untuk memperkecil kemungkinan adanya gangguan-gangguan